Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Siti Fatimah Gani dengan NIM D1A1210027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, landasan ontologis filsafat Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat? Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang? Atau mungkin Anda sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah Anda mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk dapat memahami pengertian filsafat, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus, Smith, dan Nolan sebagai berikut. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Dalam arti ini adalah informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Dalam hal ini, arti filsafat sebagai formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dalam hal ini, arti filsafat sebagai komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dalam hal ini, filsafat berarti sebagai analisis linguistik. Dan yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Dalam hal ini, filsafat berarti sebagai aktual fundamental. Pernyataan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Sementara pengertian filsafat butir 2, suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat sesuatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Misalnya, masyarakat awam beranggapan bahwa tenggelamnya seseorang yang sedang mandi di pantai Parangitis dipercaya sebagai ulah Nyi Roro Kidul yang mengambil sebagai pasukan. Ungkapan semacam ini dalam filsafat dikategorikan sebagai mitos, sedangkan kelahiran filsafat sejak zaman Yunani kuno justru sebagai reaksi terhadap mitos. Pengertian filsafat butir 4 sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep, lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana berpikir kritis untuk memahami makna suatu ungkapan. Misalnya pernyataan Voltaire yang berbunyi, manusia mengorbankan separuh hidupnya untuk mencari uang, sedangkan separuh waktu lainnya justru manusia mengorbankan uang untuk meraih kembali kesehatan. Hasil analisis atas pernyataan Voltaire itu menunjukkan bahwa suatu hal yang dilakukan oleh kebanyakan manusia modern itu ternyata sia-sia. Hal ini terjadi karena tujuannya hanya untuk menumpuk kekayaan dengan memforsir tenaga dan pikiran. Tentu saja hal ini sangat beresiko terhadap kesehatan, padahal biaya kesehatan itu mahal, sehingga merampas kembali dan menghilangkan hasil yang telah diperoleh. Dan pengertian filsafat butir 5, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dari eksistensi manusia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut.
Alasan yang pertama, dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofis Grundslag daripada Indonesia Merdeka. Adapun pidatonya sebagai berikut. Paduka Tuan Ketua yang mulia, saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua minta dasar, minta filosofis Grundslag, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, Paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Sastra Prateja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah dasar filsafat hidup kenegaraan atau ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan, seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, hidup berbangsa, hubungan warga negara dengan negara, dan hubungan antar sesama warga negara, serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, Pancasila harus menjadi operasional dalam penentuan kebijakan-kebijakan dalam bidang-bidang tersebut di atas dan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa dan negara. Istilah filosofis Grundslag dan Weltanschauung merupakan dua istilah yang syarat dengan nilai-nilai filosofis. Dryarkara membedakan antara filsafat dan Weltanschauung. Filsafat lebih bersifat teoritis dan abstrak, yaitu cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan Weltanschauung lebih mengacu pada pandangan hidup yang bersifat praktis. Dryarkara menegaskan bahwa Weltanschauung belum tentu didahului oleh filsafat, karena pada masyarakat primitif terdapat pandangan hidup yang tidak didahului rumusan filsafat. Filsafat berada dalam lingkup ilmu, sedangkan Weltanschauung berada di dalam lingkungan hidup manusia, bahkan banyak pula bagian dari filsafat, seperti sejarah filsafat, teori-teori tentang alam, yang tidak langsung terkait dengan sikap hidup. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan harus mendasari seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pasal 3 ayat A yang berbunyi, mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan. Undang-undang tersebut memuat sila pertama dan sila kedua yang mendasari semangat pelaksanaan untuk menolak segala bentuk pornografi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan martabat kemanusiaan. Alasan yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara atau filosofis Grundslag. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Layton, sebagaimana dikutip di Liang G. A complete philosophy includes a worldview or a reasoned conception of the world cosmos and a life view or doctrine of the values, meanings, and purpose of human life. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri berpikir kefilsafatan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. Ciri yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia.
Ciri yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ciri yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Materi yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Tidak hanya di zaman Yunani yang telah melahirkan peradaban besar melalui pemikiran para filsuf, di zaman modern sekarang ini pun manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan yang baru, yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama, manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah yang harus ditempuh dalam kehidupan mereka. Alasan yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, beberapa faedah filsafat yang perlu diketahui dan dipahami adalah sebagai berikut. Pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Jika pemecahan itu sudah diidentifikasikan dan diselidiki, maka menjadi mudahlah bagi manusia untuk mendapatkan pemecahan persoalan atau untuk meneruskan mempertimbangkan jawaban-jawaban tersebut. Kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Ide-ide filsafat membentuk pengalaman-pengalaman manusia pada waktu sekarang. Ketiga, filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Aspek yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Aspek yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut kehidupan bernegara. Aspek yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan aspek yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Materi yang ketiga, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. Filsafat Aristoteles sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Rijarkara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkannya dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Misalnya,
Sastra Prateja mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar politik, yaitu prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Adapun Surjanto mengatakan bahwa fungsi Pancasila untuk memberikan orientasi ke depan mengharuskan bangsa Indonesia selalu menyadari situasi kehidupan yang sedang dihadapinya. Materi yang keempat, landasan ontologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi, menurut Aristoteles, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum, sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Inti persoalan ontologi adalah menganalisis tentang substansi. Substansi menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa Latin substare, artinya serentak, ada, bertahan, ada dalam kenyataan. Substantialitas artinya sesuatu yang berdiri sendiri, hal berada, wujud, hal wujud. Ontologi menurut pandangan Becker adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya dan menurut segala aspeknya. Becker mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Becker menunjukkan dan mengandaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi. Dalam kebersamaan itu, sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubungan satu sama lain tanpa dikompromikan otonominya, khususnya pada Tuhan. Becker menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi berbeda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar. Stephen W. Littlejohn dan Karen Voss dalam Theories of Human Communication menegaskan bahwa ontologi merupakan sebuah filosofi yang berhadapan dengan sifat makhluk hidup. Ada 4 masalah mendasar dalam asumsi ontologis ketika dikaitkan dengan masalah sosial, yaitu yang pertama, pada tingkatan apa manusia membuat pilihan-pilihan yang nyata. Yang kedua, apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat? Yang ketiga, apakah pengalaman manusia semata-mata individual atau sosial? Yang keempat, pada tingkatan apakah komunikasi sosial menjadi kontekstual? Penerapan keempat masalah ontologis tersebut ke dalam Pancasila sebagai sistem filsafat menghasilkan hal-hal berikut. Yang pertama, ada 3 mainstream yang berkembang sebagai pilihan nyata bangsa Indonesia atas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat, yaitu yang pertama, determinisme, yang menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan oleh banyak kondisi sebelumnya, sehingga manusia pada dasarnya bersifat reaktif dan pasif. Pancasila sebagai sistem filsafat lahir sebagai reaksi atas penjajahan yang melanggar hak asasi manusia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, aliran pragmatisme yang menyatakan bahwa manusia merencanakan perilakunya untuk mencapai tujuan masa depan, sehingga manusia merupakan makhluk yang aktif dan dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi nasib mereka. Sifat aktif yang memunculkan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan termuat dalam alinea 2 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun butir ketiga, aliran yang berdiri pada posisi tengah atau kompromis, yang menyatakan bahwa manusia yang membuat pilihan dalam jangkauan yang terbatas, atau bahwa perilakunya telah ditentukan, sedangkan perilaku yang lain dilakukan secara bebas.
Ketergantungan di satu pihak dan kebebasan di pihak lain tercermin dalam alinea 3 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ketergantungan dalam hal ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sedangkan kebebasan bangsa Indonesia mengacu pada keinginan luhur untuk bebas merdeka. Persoalan kedua terkait dengan apakah perilaku manusia sebaiknya dipahami dalam bentuk keadaan atau sifat. Dalam hal ini, keadaan mencerminkan kedinamisan manusia, sedangkan sifat mengacu pada karakteristik yang konsisten sepanjang waktu. Keadaan dan sifat membentuk perilaku manusia sehingga penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang cukup panjang itu membentuk kedinamisan rakyat Indonesia untuk terus mengadakan perlawanan yang tertuang dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sifat yang mengacu pada karakteristik bangsa Indonesia berupa solidaritas, rasa kebersamaan, gotong royong, bahu-membahu untuk mengatasi kesulitan demi menyongsong masa depan yang lebih baik. Sastra Prateja menjabarkan prinsip-prinsip dalam Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ketuhanan yang Maha Esa merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan beragama itu dapat dilaksanakan oleh masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan, mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Wacana tentang bangsa dan kebangsaan dengan berbagai cara pada akhirnya bertujuan menciptakan identitas diri dan bangsa Indonesia. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Yang kelima, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, hidup dalam kesejahteraan. Yang kelima adalah lapisan epistemologis filsafat Pancasila. Pernahkah Anda mendengar istilah epistemologi? Istilah tersebut terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. John and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Dasar epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. John and Foss mengemukakan beberapa persoalan paling umum dalam epistemologi sebagai berikut. Yang pertama, pada tingkatan apa pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman? Dan yang kedua, pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti? Problem pertama, tentang cara mengetahui itu, ada dua pendapat yang berkembang dan saling berseberangan dalam wacana epistemologi, yaitu rasionalisme dan empirisisme. Kaum rasionalis berpandangan bahwa akal merupakan satu-satunya sarana dan sumber dalam memperoleh pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a priori. Sedangkan empirisisme berpandangan bahwa pengalaman inderawi merupakan sarana dan sumber pengetahuan, sehingga pengetahuan bersifat a posteriori. Pancasila sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno merupakan pengetahuan yang sudah tertanam dalam pengalaman kehidupan rakyat Indonesia, sehingga Soekarno hanya menggali dari bumi pertiwi Indonesia. Namun pengetahuan dapat muncul sebelum pengalaman dalam kehidupan bangsa Indonesia, yakni ketika menetapkan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatasi pluralitas etnis, religi, dan budaya. Pancasila diyakini mampu mengatasi
keberagaman tersebut, sehingga hal tersebut mencerminkan tingkat pengetahuan yang dinamakan a priori. Problem kedua, tentang pada tingkatan apa pengetahuan dapat menjadi sesuatu yang pasti berkembang menjadi dua pandangan, yaitu pengetahuan yang mutlak dan pengetahuan yang relatif. Pancasila dapat dikatakan sebagai pengetahuan yang mutlak karena sifat universal yang terkandung dalam hakikat sila-silanya, yaitu Tuhan, manusia, satu atau solidaritas, nasionalisme, rakyat, dan adil dapat berlaku di mana saja dan bagi siapa saja. Otto Nagoro menanamkannya dengan istilah Pancasila abstrak umum universal. Pada posisi yang lain, sifat relatif pengetahuan tentang Pancasila sebagai bentuk pengamalan dalam kehidupan individu rakyat Indonesia memungkinkan pemahaman yang beragam, meskipun roh atau semangat universalitasnya tetap ada. Otto Nagoro menyebutnya dengan pelaksanaan Pancasila umum, kolektif, dan singular konkret. Materi yang terakhir, landasan aksiologis Pancasila. Apakah Anda mendengar istilah aksiologi? Kalau belum, maka satu hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai. Frondizi menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan pengemban untuk berada. Istilah nilai yang digunakan dalam pernyataan tersebut bukan mengacu pada makna nilai dalam arti filosofis, melainkan lebih mengacu pada arti skor, harga, dan angka atau grade. Nilai lebih mengacu pada kualitas yang bersifat abstrak yang melekat pada suatu objek. Littlejohn and Foss mengatakan bahwa aksiologi merupakan cabang filosofi yang berhubungan dengan penelitian tentang nilai-nilai. Salah satu masalah penting dalam aksiologi yang ditengarai Littlejohn and Foss yaitu, dapatkah teori bebas dari nilai? Problem apakah teori atau ilmu dapat bebas dari nilai memiliki pengikut yang kuat dalam kubu positivisme. Pengikut positivis meyakini bahwa teori dan ilmu harus bebas nilai untuk menjaga semangat objektivitas ilmiah. Namun, perlu disadari bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia dapat diukur secara ilmiah. Menurut perspektif positivistik, karena banyak aspek kehidupan manusia ini yang mengandung muatan makna dan bernilai tinggi ketika dihadapkan pada masalah-masalah yang berdimensi spiritual, ideologis, dan kepercayaan lainnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung berbagai dimensi kehidupan manusia, seperti spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Itulah tadi penjelasan saya pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.